Ini mas, mau menunjukkan bahwa kita ini negara agraris, makanya Ini main-main dari mana sawah, ya? kan? Dari mana? Ambil minum. Oh, pikir dari mana? Ambil minum. Oh. Berarti udah dari tadi sini, cuma awak nggak nampak aja. Ya kan mas membelakangi. Oh iya betul. Dia kan aku yang nampak. Iya. Makanya nggak kutanya dari mana. Nah ini juga dari belakang katanya. Suka main belakang. Iya suka main belakang. Kemarin itu ngapain Pak Jokowi itu bawa-bawa Ganjar sama si Pak Prabowo ke sawah? Nyari belut apa? Bukan dalam rangka itu hari apa itu? Ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan kalau nggak salah. Wajar lah bawa Ganjar karena kan Kok si Anies nggak dibawa? loh, hubungannya apa? Kan itu di Jawa Tengah. Gubernurnya kebetulan Ganjar Pranowo. Kalaupun presiden hadir, wajar dia sebagai gubernur ikut menghadiri. Terus mendampingi Prabowo, nah kalau Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. iya, hubungannya dengan Pertahanan pangan. hubungannya dengan pertahanan pangan ini kan iya. Jadi Kalau bukan hanya militer ya. Kalau Ganjar memang masih wajar lah, tapi kalau di situ ada Prabowo itu ya aku sendiri juga kurang paham, tapi pasti ada kepentingan kan begitu. Apa ini bagian dari simbol-simbol presiden? Melanjutkan simbol-simbol yang kemarin sudah pernah Merekomendasi itu. Presiden Jokowi Ngendos. ya kan, rambut putih, apa kerut ya Kerut tulangnya. wajah. Nah, Enggak, tapi justru kalau lah Pak Jokowi itu didampingi Pak Prabowo, awak gak heran. Yang nggak heran? Yang heran itu pertanyaan Lek tadi, kenapa tiba-tiba Anies, kenapa nggak dibawa? Nah, Lek harus bertanggung jawab nih, hubungannya apa? kayaknya Kan- apa, kan cemburu. masalah- Iya, tulang. Hah? Tulang cemburu karena bukan Anies yang dibawa. Bukan. Oh, bukan. Masalahnya kan banyak rumor itu sudah beredar itu seakan-akan berdua ini mau dikawinin. Ih, ini kuping siapa yang belum terbuka ini? Aku baru dengar ini. Iya. Ya itulah rumor-rumor yang mulai bisik-bisik gitu loh. Baru dengar. Apa mungkin kira-kira kalau menurut kalian, coba lah dulu kita apakan ke situ, kita arahkan ke situ. Nah itu tadi, apakah ini kelanjutan dari simbol-simbol, sinyal-sinyal Nah itu yang dia. Ya pun kalau lah kemudian ada satu proyek di situ, ya mungkin kalau lagi mau mempersiapkan Paskah Nasional, Bon. Hah? Paskah Nasional. Pasca nasional? Kok? Ya kan udah Anies you. Ya mana tahu, itu kan berhubungan. Ya kan berhubungan kan. Iya. Tapi kalau di luar itu hubungannya apa? Kok tiba-tiba bergabung? Sedangkan dia saja sejak jadi gubernur kan selalu menyerang, membandel, apa kan? Bukti-buktinya ada. Oh jadi Jokowi pengen membuktikan bahwa Jokowi nggak dukung dia gitulah. Ya nggak tahu juga. Ya kan arahnya ke situ omongan Mas. Ya kemungkinan bisa begitu. Cuma hubungannya kan kita susah menghubungkan. Cuma kalau misalnya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan, Mas gimana? Ikhlaskah atau tanda tanya atau tanda tanya dulu. Tanda tanya dulu, Nah, ya. pasti tanda tanya. kalau tulang gimana? Golput. Golput. Ya. Tapi kan golput bukan pilihan. Hmm? Golput bukan pilihan. Jadi apa itu? Kan? Sampingan. Ya kita tetap harus memberikan suara gitu. Hah? Nggak boleh golput. Loh, ya Anjuran memang nggak boleh gol. golput juga nggak boleh golput. Tapi kalau memang orang yang kita istilahnya nggak mengharapkan itu jadi pimpinan, ya golput lawa.
Tapi golput itu nggak boleh mengeluh loh. Kenapa mengeluh? Enggak, ya artinya ketika orang yang mungkin tidak kita sukai kemudian menang terpilih, kalau dia sudah Oh, golput iya. harus konsekuens. Fair. Ya, fair ya. Kalau itu ya, silahkan, tapi Nggak boleh ngerusui ya, nggak boleh sebar-sebar hoax tentang dia ya, nggak boleh ya. Kita kan nggak pasar siapa-siapa. Nggak boleh memfitnah juga ya. Iya. Tapi kalau gitulah misalnya pilihan tulang itu golput, kalau Presiden Jokowi kemudian mendukung Anies Baswedan untuk maju, sementara lawannya yang tulang dukung, misalnya tulang dukung siapa nih? Ganjar. Nah, misalnya lawannya Ganjar Pranowo, tulang tetap golput juga. Oh enggak lah. Saya kan tetap cucu Ganjar. Nah, terus tadi kenapa golput? Mana tahu si Ganjarnya nggak dimajukan. wah, kalau Ganjar nggak dimajukan hampir tak mungkin lah. Kenapa? Dia kan kader. Ya betul. Kita bicara dulu pertama aja dari tingkat kesabaran dia ya kan untuk dinobatkan kan gitu. Tapi di luar itu ya kan memang sebenarnya kalau Ganjarnya sabar, kita aja yang nggak sabar, yang sok-sokannya kan. Tapi kalau yang kulihat selama ini memang walaupun tidak hanya sekedar dari melihat hasil survei rajamu ya kan. Swag. Kalau melihat itu kan memang tidak, kita melihat rekam jejak Ganjar pun kalau kita bandingkan dengan bakal calon lainnya kan tetap unggul. Coba siapa yang bisa mengungguli Ganjar lah di rekam jejak apa yang dia sudah lakukan sebagai sebagai pejabat pemerintah maupun statement-statement dia itu menurut aku ya nggak tertandingi. Oh iya, saya juga setuju. Aku nggak tertandingi. Nah, kalau Lebon pun setuju, tapi mungkin nanti takutnya cucuk lain pula kan gitu. Siapa? Lebon. Oh gitu. Enggak lah, dia konsekuen kalau dia. Konsekuennya. Ya kalau kita memang tiga ini Ganjaris, ya saya pikir kalau aku sih wajar. Cuma kan memang perlu ada penguatan lagi. Seperti? Ya, apakah kemudian memang tidak ada calon lain yang melebihi Ganjar pada saat ini? Kalau bagi Dari nama-nama ini ya, Anies, Prabowo, kemudian Erick Thohir, kemudian lagi Erlangga, AHY, Sandiaga Uno, siapa lagi? Yang sering Puan. disebutkan ini? Puan. Puan, di awal dulu disebut kan? Iya. Sudah jangan disebutnya dia. Nah, dari 6 aja yang kita sebutkan 7, apakah dari 6 ini memang tidak ada yang kapasitasnya itu melebihi Ganjar? Kalau pribadi saya nggak ada. Nggak ada ya. Kenapa bisa nggak ada tuh, Lang? Kenapa bisa nggak ada? Karena- Keunggulannya apa ini Ganjar dibanding calon-calon? Misalnya nih, Kita gak usah inilah secara kasat mata kita melihat kinerjanya Ganjar itu di Jateng kan hampir-hampir mirip seperti Pak Jokowi, ya kan gitu. Istilahnya walaupun ada selalu menyerang dia bahwa si Ganjar mengadakan kayak gini, kok rakyatnya makin miskin, apa segala macam, kesejahteraan rakyat kurang. Ya faktanya kan enggak gitu loh. Ya, buktinya kalau memang Ganjar seperti yang mereka tuduhkan itu, ya otomatis orang Jateng juga akan bersuara dan mengiyakan. Iya kan, ini kan nggak ada selama ini kan. Hanya orang-orang yang nggak suka Ganjar maju aja ngomongin dia kayak gitu kan. Itu kasusnya yang paling besar itu karena apa itu? Itu Wadas. rekayasa itu atau sudah clear dia? Kendeng dan Wadas itu. Wadas. Dia Ganjar udah clear dari situ, udah clear. Ya kalau Ganjar sendiri kan seperti waktu di kasus Kendeng itu ya, dia kan mendatangi langsung kan, dan dia menyatakan bentrok warga dengan aparat. Dia kan datang langsung sana dan dia tegas menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab gitu. Dan clear ya. Dan itu kan dia selesaikan semua. Ya, Dia ajak warganya itu berbicara, dia terangkan rencana penambangan itu untuk apa gitu, dan teknis pertambangannya bagaimana yang tidak merusak
lingkungan. Mungkin cuma upaya untuk meruntuhkan elektabilitas dia ya, mungkin. Ya, boleh Ya, jadi. udah pastilah. Ya artinya kalau dari jejak rekam sisi gelap atau sisi hitam baik Pak Ganjar maupun Pak Jokowi kan sampai sekarang memang clear kan, nggak ada itu bersih kan gitu. Yang tadi waktu dia jambangin masyarakatnya feedbacknya ke dia apa? Ke siapa tuh? Ganjar. Setelah dijelaskan Ganjar ini yang kau sebutkan tadi, Ya, warga di sana, menerima. ya warga sendiri kan di sana kan terbelah itu kan. Ada yang Iya, menerima, iya. ada yang menolak. Tapi kemudian Ganjar pendekatan ke yang menolak. Ya satu-satu akhirnya Menerima. menerima. Nah, berarti kan nggak ada masalah kan? Iya ya. Ya dia punya inilah ya, kalau kita tengok itu memang punya ini ya, cara pendekatan dan komunikasi yang baik ke Iya, keluarganya iya. gitu kan. Kenapa ya kalau di awal-awal Ganjar menjabat itu banyak sekali berita tentang dia ya. Sekarang nggak banyak lagi, tapi paling tidak gebrakan-gebrakan di periode awal Pak Ganjar kan yang masih aku ingat sih waktu dia betul-betul menghajar bukan pejabat-pejabat yang pungli Iya. di timbangan itu Batang timbang. Iya, itu kan memang luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Terus ketika dia ngecek proyek-proyek bangunan yang kemudian standar bangunannya jauh dari standar. iya. Sekolah yang ditendang aja jebol. Kan, ditendang aja jebol. Yang paling hormat lagi aku ketika Pak Ganjar minta apa? Minta kewenangan untuk memecat langsung ASN yang tak benar, ASN yang nyala. Nah itu kurasa luar biasa.